Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Trending berikutnya boleh ditampilkan, ini ada, nah ini nih, tipu-tipu kandungan SPF. Udah ada 1000 pencarian sih sampai siang ini. Siapa di sini yang sering pakai sunscreen? SPF, saya pakai sunscreen setiap hari. Kalau Ya. Jason? Harusnya sih begitu, karena kan kandungan matahari itu kalau tidak terlindungi ya kulit kita itu bisa menyebabkan sejumlah masalah untuk kulit sebenarnya ya. Nah tapi ternyata ini BPOM menemukan ada sekitar 16% ini produk sunscreen yang dikatakan overclaim. Kenapa overclaim? Ini ada yang bilang nih misalnya di kemasannya SPF ini sunscreen ini mengandung 50 SPF. Ternyata pada saat dites itu SPF-nya cuma 2 loh, Jess. Wah itu Jauh sebenarnya bahaya ya Jason. Iya. Satu itu perlindungan konsumen. Itu Betul. harus dipertanyakan sih. Kemudian yang kedua, bagaimana nih pengawasan dari BPOM melihat adanya ternyata kandungannya kok bisa cuma 2% aja. Padahal Betul. performa dari SPF itu terlihat dari SPF 30 ya 30 itu performanya 30 menit, 60 menit, makanya itu harus di-reapply. Kalau cuma 2 tiba-tiba dia mau di pantai. Iya. Wah. Nggak ngaruh. Gosong ya kan? abis itu, Gosong. Jason. Dan justru malah tidak memberikan efek apa-apa, tidak memberikan efek perlindungan apa-apa untuk kulit. Apalagi kan sebenarnya radiasi dari sinar matahari yang dibiarkan terlalu lama mengenai kulit. Ini resikonya bisa besar loh. Yang pertama, kulit kering itu udah paling ringan lah kondisinya ya, atau kulit pecah-pecah. Tapi itu juga bisa punya potensi cancer kalau misalnya tidak terlindungi. Makanya sunscreen itu sebenarnya harus, apalagi kita yang tinggal di iklim tropis ya, dengan sinar matahari yang cukup menyengat begitu ya, harusnya sih harus pakai sunscreen. Tapi Wajib, kemudian ya. banyak yang overclaim seperti ini, apalagi datanya sampai 16%. Wah ini cukup banyak berarti. Ibaratnya kalau dari 10 merek misalnya 16%, berarti kan ada sekitar 2 nih yang kemudian menyebar di masyarakat, digunakan tapi overclaim dan nggak tepat guna juga sebenarnya ya kan? Iya betul sekali Jason. Kemudian yang perlu dikhawatirkan nih kalau misalkan kita tidak menggunakan SPF dengan sesuai tulisan SPF-nya, kalau misalkan berjemur atau kita kena panas, ini bisa kebakar kulit kita. Itulah nanti akan ada berlanjut efek-efek selanjutnya, itu yang perlu kita pertimbangkan lagi. Nah, kita nanti akan bertanya ya pada penonton dan juga netizen, ini bagaimana sih cara memilih sunscreen-nya untuk sehari-hari dipakai. Betul, sebenarnya ketahuan nggak sih kalau misalnya kita hanya sekedar misalnya oles-oles dari sekedar fisik itu sebenarnya bisa kelihatan apa enggak ya. Nah, kita juga akan membacakan pollingnya nih terkait dengan topik yang kita bahas kali ini. Gimana ya caranya biar nggak tertipu kandungan SPF sunscreen? Nah ini beberapa ada pilihannya ya. Untuk pilihan yang pertama, ini adalah apa sih itu, cek dulu ya registrasi BPOM-nya. Ya, ini tuh harus dicek registrasi BPOM-nya. Itu ternyata harus 67, banyak yang pilih 67% ya. Kemudian yang kedua, ikuti review influencer. Wah, ini Jason. Iya. Makanya kalau menjadi influencer itu harus bertanggung jawab karena memberikan edukasi juga ternyata buat orang-orang ya. Betul, dan ternyata banyak yang ngikutin dan hasilnya itu ada 11% gitu ya. Terus yang ketiga, ini beli produk yang sudah dikenal, itu ada sekitar 22%. Tapi memang yang paling tinggi itu masyarakat tuh masih mengandalkan sebenarnya analisis dari BPOM untuk bisa memastikan apakah ini produk ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah untuk produk sunscreen sendiri, ini pemirsa dan juga para followers, BPOM ini menggunakan 2 metode sebenarnya, in vitro dan juga in vivo. Jadi ada satu yang menggunakan alat gitu untuk semacam foto untuk mendeteksi sebenarnya kandungan SPF-nya, dan juga ada yang in vivo tuh yang digunakan langsung ke subjeknya, dalam hal ini manusia, untuk bisa benar-benar memastikan apakah kandungannya sesuai atau tidak. Baru deh ketahuan, ternyata dari 2020 sampai 2023 ada sekitar 16% sunscreen atau produk kosmetik ini yang bisa dibilang overclaim atau tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.